Kakakku, David, adalah profesor fisika termuda di Universitas Jiangbei. Dia adalah orang yang santai dan emosinya stabil. Namun, dia pernah marah besar padaku 3 kali. Pertama kali karena aku pacaran di usia muda. Kedua karena aku balapan mobil. Ketiga karena aku dengan muka tebal bertanya padanya, apakah wanita di luar sana bisa lebih dekat daripada saudara perempuan sendiri? Dia mencengkeram leherku dan menekanku ke bantal. Emosinya campur aduk dan Adam's apple-nya bergulir beberapa kali. Namun dia tetap tidak bisa mengucapkan kata tidak. Dalam lingkaran orang kaya di Jiangbei, kakakku, David, selalu menjadi pengecualian. Saat orang lain mewarisi kekayaan keluarga dengan nyaman, dia terus belajar dan disiplin, menjadi profesor fisika termuda di Universitas Jiangbei. Aku pernah meragukan kebenaran ini, tapi ketika disebutkan, semua orang berkata, Profesor Liang itu orang yang cukup santai dan pekerjaannya teliti. Adalah orang yang jarang memiliki emosi yang stabil. Aku rasa mereka semua mungkin tertipu oleh kakakku. Karena David yang aku kenal sangat berbeda dari itu. Dia dingin dan egois, tampaknya memiliki temperamen yang baik. Namun ketika marah, dia lebih kejam daripada siapapun. Dia juga sangat ketat dalam mendidikku sebagai adik perempuan. Secara singkat, dia adalah orang yang terlihat sopan tetapi jahat. Tapi tidak ada yang percaya padaku. Mereka semua merasa kakakku tidak mungkin seperti itu. Mereka pikir aku hanya anak kecil yang marah dan melapor. Sehingga aku hanya bisa menghela nafas berat. Tak ada yang bisa kulakukan, kakakku terlalu pandai berpura-pura. Bahkan saat pertama kali bertemu dengannya, aku hampir tertipu olehnya. Itu terjadi 10 tahun lalu, ketika ibuku menikah dengan ayahnya David, membuat kami menjadi keluarga campuran. Saat itu aku berusia 15 tahun dan sedang mengalami masa remaja yang nakal. Untuk beberapa alasan, aku ingin menarik perhatian ibuku, jadi aku sangat suka menentangnya. Oleh karena itu, setelah sebulan ibuku menikah dengan ayah David, setelah beberapa kali tarik ulur, di bawah ancaman ibuku untuk mengirimku ke ayah kandungku, aku setuju untuk menghadiri makan malam pertemuan dengan David dan ayahnya. Pada hari itu, aku yang tertekan, berperilaku patuh dan baik sepanjang waktu. Sedangkan David yang berusia 20 tahun, di depan kedua orang tua, juga tersenyum lembut dan malu-malu. Seolah-olah untuk menunjukkan citra kakak yang baik. Sebelum ibuku memperkenalkanku, dia dengan sopan membungkuk. Matanya penuh dengan senyuman saat bertanya, apakah kamu Linda? Aku sudah mendengar tentangmu dari ibumu. Namaku David. Jika tidak keberatan, kamu bisa memanggilku kakak. David sangat tinggi, tampaknya hampir 1,90 meter, sehingga sudut bungkuknya menutupi sedikit cahaya di atas, membuat bulu mata hitam pekatnya sekali lagi ditutupi oleh bayangan. Mungkin karena usia muda dan perasaan kekanak-kanakan, atau mungkin karena karakteristik Cina yang tradisional. Aku merasa senyum sempurnanya, seperti dipaksakan, sangat dipaksakan, sangat menyedihkan. Jadi aku secara sepihak berpikir, dia pasti merasakan penderitaan yang sama denganku. Hanya karena tekanan dari ayahnya dia datang ke pertemuan keluarga ini. Walaupun kemudian aku tahu, jawabanku benar namun rumusnya salah. Saat itu aku merasa David adalah seorang akademisi, jenis siswa yang disukai semua guru di sekolah. Bicara dengan nada yang lembut, penuh dengan aura ilmiah. Tidak hanya temperamennya baik, orangnya juga sangat mudah ditipu. Aku benar-benar lupa bahwa orang ini memiliki tinggi badan dan kaki yang panjang. Saat berdiri, memberikan kesan penekanan yang tidak bisa diabaikan. Kemudian aku menganalisis. Mungkin ada hubungannya dengan mata David. Dia memiliki sepasang mata yang sangat indah. Warna bola matanya kecoklatan, seperti kopi yang dilarutkan dengan es. Sedikit kelembutan, meleburkan ketajaman seluruh wajahnya. Ditambah lagi aku belum pernah berinteraksi dengan tipe orang seperti dia. Semua yang aku kenal, biasanya anak-anak nakal yang belum dewasa, selalu mengumpat. Itu membuatku merasa sangat kasihan. Memberi wajahnya cukup di depan ibuku,
Secara otomatis aku memanggilnya. Selamat pagi, kakak. Aku menggunakan segala upaya untuk melakukan perkenalan yang panjang selama 1 menit. Sebagai seseorang di luar, menentukan identitas diri sendiri, kemudian aku yang tidak berpengalaman ditipu oleh penampilan ini. Masalah dimulai ketika sebelum makanan disajikan. David pergi untuk menerima telepon, dan karena aku tidak bisa duduk diam, aku ingin pergi ke toilet untuk merokok. Koridor restoran ini dirancang dengan sudut, sehingga setelah beberapa langkah, aku baru saja memegang rokok di mulut. Melihat dari jauh, David yang tinggi berdiri di sebelah wastafel toilet. Dia menundukkan kepala, seolah-olah mencuci sesuatu yang kotor. Menggosok tangan kanannya dengan tangan kirinya. Wajahnya tanpa ekspresi di cermin. Bulu matanya yang menurun penuh dengan kebencian. Padahal beberapa menit yang lalu, tangan David ini baru saja berjabat tangan dengan ibuku, dan secara lembut mengelus kepalaku. Sungguh pandai berpura-pura. Aku memegang rokok. Dengan santai berpikir, aku sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Namun, ketika aku hendak pergi, pandangan mataku bertemu dengan mata di cermin. Di koridor sempit, tanpa ada penghalang. Di bawah pencahayaan hangat, aku melihat David mengangkat matanya ke arahku, tanpa merasa tertekan oleh penampilanku yang terbongkar. Malahan dia mengamatiku sejenak lewat cermin. Kemudian dengan senyuman yang penuh makna, menunjuk wajahku dengan sedikit senyuman. Aku secara refleks menyentuh wajahku. Rokok jatuh ke tanah. Ketidakmampuanku untuk menangkapnya malah membuatku menjadi korban yang terjebak. Akibatnya, makan malam tersebut, aku makan dengan cemas dan gelisah. Bukan karena hal lain, tapi takut David yang seperti harimau berbulu lembut ini, tanpa sengaja memberitahu ibuku bahwa aku menyembunyikan rokok di rok mini dan diikat di kaki. Bukan karena ibuku tidak tahu perilakuku yang buruk, tapi aku tidak bisa membiarkannya. Malu di depan ayah David. Ayah David bernama James. Adalah seorang yang berasal dari keluarga terpelajar, keluarga dengan pendidikan yang baik. Di lingkaran kecil Jiangbei, dia cukup terkenal. Jika diperinci, David sebenarnya adalah cucu dari generasi ketiga merah. Jika kakeknya tidak menolak untuk menukar namanya dengan jasa, dan memilih untuk pensiun di Jiangbei, mungkin dia kini adalah anak pejabat tinggi. Nah, orang mungkin bertanya, bagaimana keluarga seperti David? Ayahnya bisa menikahi ibuku? Kita harus menjelaskan dari 2 sudut pandang. Pertama adalah usaha ibuku sendiri. Dia cantik dan pandai membungkus diri, telah menghabiskan beberapa tahun untuk menciptakan citra seorang sosialita dengan hati-hati. Untuk wanita yang cantik dan penuh semangat, pengalaman buruk di masa muda hanya akan menjadi bentuk ketangguhannya. Kedua, James, untuk membuktikan dirinya, saat muda, dipaksa oleh keluarga untuk menikah dengan ibu David. Ketika dia memasuki usia paruh baya, mungkin karena kesadaran mendalam yang tiba-tiba, atau mungkin akhirnya memegang kendali, dia mulai memiliki pilihan sendiri. Jadi, dia bercerai dari ibu David, menikahi ibuku. Berapa banyak dari itu yang tulus? Berapa banyak dari itu yang tidak rela? Tak seorang pun bisa memastikan. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Yang perlu aku lakukan adalah waspada terhadap David, agar dia tidak merusak rencanaku di saat-saat krusial ini. Karena sebelum datang ke sini, ibuku terus-menerus mengingatkan, jika kamu membuatku malu di depan paman dan anaknya malam ini, aku akan mengirimmu kembali ke ayahmu. Linda, jika kamu ingin tinggal bersamaku, kamu harus patuh pada kata-kata ibumu, paham? Ketika dia mengatakan itu, dia memiliki ekspresi penuh sindiran. Aku menggigit gigi karena marah, namun tetap memilih untuk mengalah. Aku tahu dia tidak bercanda. Dia serius. Dulu, setiap kali dia tidak puas, dia akan mengirimku kembali ke pria itu. Dan saat aku dipukuli hingga nyaris sekarat, dia akan dengan besar hati menerima aku kembali. Sambil menunjuk pria yang mabuk itu dan berkata, Linda, itulah ayahmu.
Jika bukan karena kamu mirip denganku, ibumu sudah lama tidak menginginkanmu. Jadi, aku sepanjang waktu menunjukkan sikap seperti menghadapi musuh besar kepada David. Hingga makan malam hampir selesai, baru aku merasa lega dan mulai melamun. Ibuku terus memuji David tanpa henti. David anak yang mengerti, sopan, belajar dengan baik. Tidak seperti Linda kita, yang keras kepala dan memberontak. Sungguh membuatku khawatir. Dia memuji setengah dan mengeluh setengah. Di depan paman dan David, hampir ingin merendahkan aku hingga tidak berharga. Aku hanya menundukkan kepala dan tidak berbicara. Sementara David, yang sebelumnya jarang berbicara, tiba-tiba tersenyum rendah hati kepada ibuku. Ibu, jangan bilang begitu. Adik Linda masih kecil, sedang berada di usia ceria dan lincah. Dia pasti akan mengerti perhatian ibu di kemudian hari. Kebetulan liburan berikutnya saya tidak ada urusan. Jika ibu tidak khawatir, saya akan memberikan les tambahan dan memperhatikan nilai-nilainya. Ibuku mendengar itu, langsung tersenyum dan mengatakan, baik, berulang kali. Aku menoleh melihat David di seberang meja. Seperti kakak yang melihat adik perempuannya, segera aku mengenakan semua pertahanan. Apa yang ingin dia lakukan? Bermain dua muka, berbicara satu kata di depan dan kata lain di belakang. Aku secara bawah sadar merasa, David adalah orang yang sangat berbahaya. Setelah aku dan ibuku pindah ke rumah David, aku berusaha menghindarinya sebisa mungkin. Untungnya, dia menyewa apartemen di dekat kampusnya, jadi jarang pulang ke rumah. Aku merasa lega sedikit. Mengingat hari itu, dia bilang akan memantau studiku. Ternyata hanya ibuku yang percaya. David hanya basa-basi. Ibuku sesekali meneleponnya. David tampak sopan dan ramah di permukaan. Namun sebenarnya sangat dingin. Meskipun dia berbicara dengan lembut dan sopan, matanya selalu menunjukkan jarak. Dia tidak menerima aku dan ibuku. Aku bisa melihatnya. Dan aku tidak berniat untuk membangun hubungan baik dengannya. Jadi, dia berpura-pura menjadi kakak yang baik. Aku berperan sebagai adik yang patuh. Kami tidak saling mengganggu. Di bawah atap yang sama. Jika bertemu, kami hanya saling mengangguk dan menyapa. Situasi ini berlangsung lama. Sampai saat aku pikir, kami akan terus menjaga hubungan yang harmonis. Tanpa diduga, sebuah kertas ujian matematika dengan nilai 48. Dengan mudah menghancurkan kedamaian ini. Kejadiannya seperti ini. Setelah ibuku bercerai dari ayahku, dia mengalami masa-masa suram. Ibuku dulu sangat cantik dan bangga. Namun tidak ada yang mengira dia akan hidup lebih buruk daripada teman-teman yang kurang cantik namun menikah dengan pria kaya. Jadi ketika pengadilan akhirnya memutuskan perceraian, aku diberikan kepada ibuku, dia benar-benar berubah. Dia mulai bergaul dengan pria-pria berbeda. Semua pria ini memiliki ciri khas yang sama, yaitu sangat kaya. Ibuku semakin menyukai rasa menjadi seorang sosialita. Dia mulai membungkus dirinya, menghabiskan banyak uang untuk kursus etiket, dan mempelajari pengetahuan yang berlebihan. Saat seseorang mendapatkan apa yang diinginkannya, dia selalu dipenuhi bakat. Jadi dia berhasil menikahi paman, seorang pria sukses yang sangat berbeda dari ayahku, dan membuat paman bercerai dari ibu David, menjadi suamiku dan pindah ke rumah David. Kadang-kadang aku juga mengagumi David. Meskipun ibuku sering menekankan dengan tatapan meremehkan, paman dan mantan istrinya hanya menikah untuk alasan keluarga, tidak ada perasaan. Tapi jika aku jadi David, aku pasti akan membuat situasi jadi terbalik. Namun, selama periode ini, aku mulai menjadi gadis nakal menurut pandangan orang lain. Ibuku memiliki hubungan yang tidak jelas dengan ayah teman sekolahku. Awalnya aku belajar dengan baik. Tipe orang yang diam-diam belajar di sekolah. Lebih spesifik lagi, aku adalah tipe yang pendiam, rendah diri, dan sensitif. Jadi ketika gadis itu, bersama teman-temannya, mendekat dan bertanya, "Kenapa ibumu sangat tidak tahu malu, merebut ayahku dan menghancurkan keluargaku?" Reaksi pertamaku adalah merasa bersalah dan malu.
Namun, siswa di sekolah tidak mengerti perselisihan antara orang dewasa. Mereka hanya tahu, jika mereka membenci seseorang, mereka akan ikut membenci. Mungkin mereka tidak menganggapnya sebagai perundungan. Mereka merasa itu adalah jalan yang benar. Saat tidak bisa melawan, aku dengan sendirinya bergaul dengan anak-anak nakal di luar sekolah. Menjadi gadis api yang membuat orang dewasa mengernyitkan dahi. Dan sebaya mengaguminya, memiliki tato di seluruh tubuh, dengan kakak dan kakak yang sembarangan, merokok dengan gaya, bersandar di dinding. Mengira diri mereka keren, bersiul pada pria-pria yang lewat. Dan akhirnya, bersiul pada David. Kadang-kadang aku merasa, mulutku ini benar-benar menyusahkan. Saat itu aku tidak tahu. David datang karena kertas ujian matematikaku, dan terpaksa menghadiri rapat orang tua. Atau mungkin karena teman-teman apiku tiba-tiba bersemangat dan berteriak, "Linda, kakak datang, ada pria tampan." Saat itu aku sedang bolos, bersandar di dinding gang sambil menghembuskan asap. Mengikuti tatapan mereka, kuperhatikan sedikit. Sangat menawan. Yang terlihat adalah jas hitam sederhana, dengan bahu lebar dan kaki panjang. Langkahnya tidak terburu-buru, menggerakkan jas dengan anggun di antara kakinya yang panjang. Kemeja yang ketat karena otot, garis rahang yang halus, hidung yang tinggi, dan kacamata bingkai emas tanpa bingkai, memberikan aura pria dewasa yang elegan dan matang. Terutama di sekitar sekolah kami. Karena masih muda, jadi sangat mencolok di antara anak-anak yang kurang berkembang. Begitu mencolok sehingga tanpa sadar aku mengeluarkan siulan. Ini adalah keterampilan yang sudah lama aku latih. Biasanya, untuk menggoda anak laki-laki. Aku sengaja melatih siulan dengan nada yang sedikit berbeda. Menciptakan jenis ejekan yang aneh. Biasanya, anak laki-laki yang baik akan malu. Entah wajahnya merah atau telinganya memerah. Jadi aku sama sekali tidak menyangka akan tepat mengenai mata David yang sedikit sipit itu. Di sana tidak ada rasa malu karena digoda. Justru penuh dengan ejekan. Dia dengan santai memandangku. Membuat senyuman jahatku yang hendak muncul membeku. Kata-kata godaan yang terucap juga tertelan. "Apakah kamu sendirian, pria tampan?" Meskipun di rumah, kami berdua bertindak. Dia bertindak di depan ayahnya. Aku juga bertindak di depan pamanku. Agar tidak dikirim kembali oleh ibuku, juga agar tidak membuat ibuku lebih banyak masalah. Agar dia bisa benar-benar menjadi istri kaya yang sebenarnya. Namun di bawah tatapan David, aku merasakan seolah aku terbuka dan terpapar. Terbayang saat beberapa hari lalu di rumah, aku berpura-pura patuh padanya. Hari ini, aku bertemu dengan pria jahat dan kakak yang munafik. Dan dia semakin mendekat di bawah tatapan penasaran dari teman-teman jahatku. Membungkuk sambil tersenyum dan bertanya, "Kamu mau apa? Kenapa tidak bicara? Adik yang baik." "Aku salah, kakak. Kakak tidak akan memberitahu ibu kan? Kamu tahu." Aku berpura-pura patuh dan menggenggam lengan David. Sambil mengamati reaksinya dari sudut mata. Dia tetap mengendalikan kemudi. Bahkan saat menunggu lampu merah, dia tidak menghiraukanku. Aku dengan malu-malu menarik tanganku. Merasa sangat tidak nyaman. Ini sudah detik ke-1043 David dengan kertas ujian 48-nya. Dikritik oleh guru kelasku, dan dia keluar dengan wajah dingin. Siapa yang tahu, guru kelasku yang biasanya acuh tak acuh terhadapku, tiba-tiba ingat akan keberadaanku, dan meminta orang tua. David mungkin belum pernah mengalami situasi memalukan seperti ini. Dengar-dengar, dia selalu menjadi siswa teladan sejak kecil. Kini adiknya malah mendapat nilai yang jauh dari biasanya. David sopan berterima kasih kepada guru lamaku, dan setelah keluar, tatapannya ke arahku. Aku curiga jika tidak ada orang lain di sana. Dia mungkin ingin membunuhku saat itu juga. Ikuti aku keluar. Dia menatapku dingin, membiarkanku masuk ke mobil dengan dingin, dan terus-menerus mengemudikan mobil tanpa berbicara. Ini membuatku merasa sangat gelisah.
Dia mengikuti prinsip menolak untuk berbicara denganku. Hingga tiba di rumah, dia meletakkan tas sekolahku di ruang belajar, mengumumkan di depan keluarga bahwa dia akan kembali lebih sering setiap minggu untuk memberikan les tambahan kepada Linda. Ibuku terkejut, lalu sangat senang. Kalau begitu aku akan memasak makanan enak. Menunggu David pulang. Dia kemudian memberi isyarat keras agar aku segera memberi tanggapan. Ibuku selalu ingin menjalin hubungan baik dengan David. Tapi David selalu menolak secara halus. Paman juga sangat senang. Meskipun aku enggan, aku hanya bisa berterima kasih kepada David. Terima kasih kakak atas bantuannya. David berdiri di samping meja belajar, menyetujui dengan acuh tak acuh. Tampak agak serius. Aku sangat curiga. Dia ingin mendapatkan kembali kehormatan sebagai pria setelah diberi muka oleh guru hari ini. Namun syukurlah dia tidak membongkar rahasiaku atau melaporkan kepadaku. Tapi pria anjing ini memberi amaran kepadaku. Linda, jika kamu mendapat nilai yang buruk lagi, aku tidak akan keberatan membawa ibu dan melihat bagaimana kamu bersiul. Apa yang bisa aku lakukan? Pengalaman tua lebih berharga. Dia telah makan garam 5 tahun lebih banyak dariku. Aku hanya bisa memilih untuk mengalah. Dulu, aku tidak merasa belajar semenyiksa ini. Ketika David membaca, dia selalu mengenakan kacamata bingkai emas tanpa bingkai. Kacamata itu tidak terlalu kuat. Hanya sedikit silinder. Pria dengan kaki panjang ini duduk bersilang di kursi, memegang buku yang tidak bisa kupahami. Kadang-kadang mengambil pena, menulis dan menggambar di kertas. Seolah-olah santai, tapi begitu aku sedikit malas, mata coklatnya yang sedikit sipit akan memandang dingin melalui kacamata. Aku tersenyum puas, terus membenamkan kepala dalam belajar. Aku sudah mencoba melawan, tapi pemberontakanku baru saja mulai. Telah ditekan oleh Kapital David di mulut gang, sehingga teman-teman jahatku heran bertanya, Linda, bukankah kamu anak nakal? Kenapa dia memanggilmu Linda kecil? Perlu kami ajari dia atau tidak? Agar kamu merasa lebih baik. Aku sangat menghargai teman-temanku yang baik. Jika tidak, mereka kemudian memanggil David kakak. Lebih baik lagi. David seperti yang dia katakan, jika tidak sibuk, akan pulang untuk mengawasi studiku. Ibuku sangat senang dan mengingatkan, kamu harus belajar dengan baik dari kakak. Bukan hanya sesekali membawakan buah untukku dan David, tapi juga membuatkan sup untuk David. Seolah-olah David adalah anak kandungnya. Meskipun akhirnya semua alasan David dapat ditolak dan dikembalikan, Linda perlu perhatian. Jika lapar, kita akan pergi sendiri. Aku mengerutkan bibir dengan sinis. Dalam hati, tertawa kecil. David melirikku, tapi tidak mengatakan apa-apa. Di musim panas yang jarang mendung, kumpulan awan mengelilingi matahari terik, mengurangi separuh panasnya. Waktu berlalu begitu cepat. Ketika David memeriksa hasil ujian, sudah pertengahan semester. David memegang kertas ujian yang tidak lagi menjadi angka 0. Tampak kurang puas, tapi syukurlah tidak mengatakan apa-apa. Meskipun aku nakal, aku masih memiliki dasar yang baik. Dia meletakkan kertas ujian dan memandangku, memberiku izin untuk pergi makan. Aku langsung memuji dengan sangat. Kakak Jaya. 2 kaki berlari cepat, tinggal David yang tertawa dingin di belakang. Biarlah, aku bisa menyesuaikan diri. Masalah kecil ini juga bisa dilewati. Aku kira David mendapatkan kembali kehormatannya, akan kehilangan kesabaran dan tidak akan mengurusku lagi. Dan kita bisa kembali ke mode pura-pura baik sebelumnya. Namun, David ternyata menunjukkan sifat aslinya, menikmati menyiksaku, dan terus mengawasi masalah belajar. Membuatku sangat marah, namun tidak bisa mengungkapkan rasa kesal. Aku berdoa setiap hari agar dewa atau iblis mengambil bencana ini. Tapi jelas, dewa tidak berniat mengubahnya. Hingga pada hari ulang tahunnya, aku menemukan rahasia kemunafikannya. Aku mengetahui ulang tahunnya.
Saat pertama kali bertemu dengannya dan paman, karena ibuku yang bertanya, ingin tahu zodiaknya. Temukan beberapa topik yang tidak tersedia. Saya merasa aneh saat itu. Pamannya terdiam dan tidak menjawab. Wajahnya juga tidak terlihat bagus. Atau apakah itu tanggal spesifik yang berinisiatif untuk diungkapkan oleh David sendiri? Karena saya siap menyenangkan David. Tidak peduli bagaimana aku lolos dari pemberontakan. Tidak peduli bagaimana Anda menghadapinya, Gayung bersambut. Lagi pula, aku hanyalah tamu di rumah David. Saya ingin ibu saya mendapatkan pijakan di keluarga ini. Biarkan dia menjalani kehidupan yang baik. Bertemanlah dengan David. Ini adalah cara yang efektif. Jadi pada malam ulang tahunnya, aku memutar otakku. Memikirkan bagaimana caranya. Beri dia hadiah yang akan menyenangkannya. Tapi saya menemukan itu semakin dekat dengan hari ulang tahunnya. Semakin buruk suasana hatinya. David bukanlah orang yang bahagia. Mungkin dia sendiri tidak menyadarinya. Saat suasana hatinya sedang buruk, tangan kiri selalu tidak sadarkan diri. Secara ritmis memukul segala sesuatu yang bisa disentuhnya. Tidak banyak gerakan. Jari-jarinya yang melengkung samar-samar menunjukkan sifat mudah tersinggung pemiliknya. Yang lebih mengejutkan saya adalah, ini benar-benar hari ulang tahunnya. Sama sekali tidak seperti yang kubayangkan. Adegan hangat terjadi. Paman sepertinya tidak ingat hari ulang tahunnya. Ibuku bahkan tidak akan mengingatnya. Dan ibu David sepertinya tidak tahu. Aku bisa melihat David selalu linglung. Menatap ponselnya. Seolah menunggu panggilan penting. Sayangnya dia hanya menunggu SMS terkirim. Pada malam hari, paman saya mengajak ibu saya ke pesta makan malam. Saya memikirkannya. Aku meraba-raba ke kamar David dengan barang-barangku. Dia duduk di tempat tidur dengan punggung menghadapku. Ini seperti melihat keluar jendela ke bulan yang kabur. Dia bertanya padaku dengan suara tenang, ada apa? Saya tidak mengatakan apapun dan menahannya di pintu. Saya tidak bisa mengatasi rintangan di hati saya ini. Apalagi setelah sekian lama bersama. Untuk menunjukkan ketulusan padanya untuk pertama kalinya. Mungkin aku sudah terlalu lama terdiam. David berbalik. Tanyaku lagi. Ada apa? Aku bergumam sedikit. Menarik napas dalam-dalam. Pada akhirnya, itu tetaplah hadiah yang akan saya bawa di belakang saya. Mengeluarkannya. Aku berkata padanya dengan sedikit canggung. Selamat ulang tahun, David. Bukan selamat ulang tahun. Bukan juga selamat ulang tahun saudara. Tapi selamat ulang tahun, David. Saya mengulanginya lagi. David masih tidak bereaksi. Masih menatapku dengan tatapan kosong. Saya pikir dia tidak mempercayai ketulusan saya. Melindas. Dorong benda di tanganmu dengan kuat ke arahnya. Masalah menyelamatkan Feng Chen di hatiku terulang kembali. Saya merasa dia rentan dimanapun saat ini. Miskin di mana-mana. Setelah memikirkannya, saya tidak tahu. Saya harus mencoba menggunakan saudara perempuan saya yang akan otois pada hari kerja. Bujuk dia seperti Anda membujuknya. Laki-laki hampir sama. Saudaraku, apakah suasana hatimu sedang buruk? Bagaimana kalau kamu memukulku 2 kali untuk melampiaskan amarahmu? Katakan dulu. Anda tidak dapat mendorong terlalu keras atau saya takut sakit. Saudaraku, jangan tertawa terlalu keras. Hanya kita berdua di rumah. Saya cukup takut. Bolehkah aku mencoba untuk tidak terlalu marah padamu di masa depan? Saudaraku, jangan menakutiku. Apa yang kukatakan itu lucu. Saya tidak tahu apa yang salah dengan David ini. Lihat aku tertawa terbahak-bahak. Bicaralah padaku nanti. Linda, kamu sangat bodoh. Tanyakan lagi padaku nanti. Linda, apakah kamu merasa kasihan padaku? Dasar brengsek. Jika kamu menyedihkan, tidak ada lagi orang di dunia yang bersekolah untuk bekerja. Saya sangat marah sampai dia tertawa terbahak-bahak. Dia memegangi perutnya. Tahan senyummu. Memang tidak menyedihkan. Akhirnya, dia berbicara kepadaku dengan suara lembut. Linda,
Anggaplah tempat ini sebagai rumahmu mulai sekarang. Rileks dan berhentilah menahan diri dengan erat. Kali ini, akulah yang terpana. Kenali dia sampai sekarang. Jarang sekali kita mendengar kata-kata manusia. Di luar dugaan, ini pertama kalinya dia tulus. Sambil tersenyum lembut. Berpikir kembali nanti. Tampaknya mulai hari ini. David secara bertahap mulai melakukannya. Dengan tenang. Mengambil alih hak untuk mendidikku dari ibuku. Sepertinya dia sedang memelihara bunga yang tumbuh secara acak di alam liar. Tak ingin melihat lilitan batang bunganya. Perbaiki pemberontakanku. Kelola pembelajaran saya. Tidak diperbolehkan membolos kelas. Penyakit palsu tidak diperbolehkan. Menyita surat wasiatku. Mengganti seragam tempurku. Kumen menjual rokok koleksi pribadi saya. Abaikan tangisan dan lolonganku. Dia menjepitku dengan kuat di dalam kelas. Saya dulu bekerja keras. Apapun untuk menarik perhatian ibuku. Tiba-tiba dilaksanakan. Terwujud. Tapi itu membuatku merasa sangat sakit. Dan Daud. Sangat individualistis. Aku mengadu secara pribadi. Aku mengeluh, aku mengeluh. Mereka semua ditekan dengan kejam oleh angin musim semi. Jangan terlalu tegas padanya. Kalau tidak, akan sangat terlambat untuk menyesal di kemudian hari. Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Apa yang terjadi pada Linda di masa depan? Saya akan bertanggung jawab penuh untuk Anda. Benar-benar merampas hak saya untuk protes. Sehingga nanti di Jiangbei. Sebut saja David. Kita semua tahu bahwa dia memiliki ketidaktaatan. Adik perempuan yang dikelola dengan patuh. Semua orang diolok-olok. Anak siapa yang kelak akan durhaka? Saya memberikannya kepada David untuk diurus selama 2 hari. Anda akan jujur dan patuh ketika Anda kembali. Lihatlah adiknya Linda. Ini adalah contoh tipikal. Saya sedih, tidak berdaya dan putus asa. Tapi karena David, saya tahu untuk pertama kalinya. Ternyata akan ada imbalan jika berhasil dalam ujian. Saat nilaiku meningkat untuk kedua kalinya. Tiba-tiba David memberiku sebuket bunga aster. Kartu itu mengatakan, "Semoga hari Linda menyenangkan." Itu juga karena David. Beritahu saya. Ternyata ada kesalahan yang dilakukan. Tidak perlu dimarahi. Dia akan menenangkan emosiku dulu. Lalu setelah aku tenang, ceritakan pro dan kontra dari sesuatu. Biarkan aku memilih. Menghadapi hal yang sama di masa depan. Apa yang harus dilakukan? Dialah yang memberitahu saya. Ternyata setelah dibuli, bukan jatuh, adalah satu-satunya pilihan untuk mencari perlindungan diri. Aku bisa bersembunyi di kegelapan. Anda juga bisa melawan sinar matahari. David seperti seorang pemandu. Jangan pernah memberitahu saya apa yang benar atau salah berdasarkan pendapat saya sendiri. Tapi lakukan secara pribadi. Tunjukkan pada saya masyarakat ini. Intisari yang akan saya temui. Dia mengontrol saya dengan ketat. Bersikaplah lembut padaku. Biarkan aku tanpa sadar. Dari mewaspadainya hingga mempercayainya. Pada akhirnya, saya menjadi bergantung padanya. Saya mulai menantikan setiap hari libur. Mulai menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Lebih ceria dari sebelumnya. Kata David. Linda, pernahkah kamu memikirkannya? Kamu suka mengeluh dalam hatimu. Begitu banyak ide jahat. Apa yang membuatmu merasa? Apakah Anda termasuk orang yang memiliki harga diri rendah dan sensitif? Saya banyak berpikir. Pikirkan lagi dan lagi. Pada akhirnya, semuanya berubah menjadi senyuman lucu. Sama seperti masa pemberontakan ketika saya masih kecil. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saya akan melakukannya. Ini akan menjadi sangat cerah dan cerah. David selalu menjadi saudara yang baik. Nanti ketika saya kuliah, dia juga khawatir dia akan selalu datang menemui saya. Teman sekamar saya menyesali hal ini. Linda, kakakmu sangat baik padamu. Dan emosinya juga terlihat bagus. Apa yang kamu minta itu terlalu banyak. Apakah dia tidak marah sama sekali?
Tampaknya ada beberapa. Misalnya, saya jatuh cinta pada awal tahun kedua sekolah menengah atas. Setelah dididik dengan cermat oleh kepala sekolah dan kembali ke rumah, David memukuliku di belakang punggung ibu dan ayahnya. Itu tidak bisa dianggap pertarungan, kan? Dia tidak menggunakan banyak energi. Itu lebih memalukan. Pria yang besar. Dia juga dipukul dengan ikat pinggang. David juga tidak berbicara. Hanya menatapku dengan mata setengah menunduk. Dia bertanya padaku setelah beberapa saat. Anak laki-laki itu. Dia tidak menyukainya. Kataku dengan cemberut. Saya benar-benar tidak menyukainya. Aku tidak ada hubungannya. Berhubungan seks dengan seseorang adalah hal yang populer di sekolah saat ini. Jika aku tidak melakukannya, aku seperti tidak cocok dengan orang lain. Kebetulan orang ini mengaku kepadaku. Saya setuju dengan santai. Saya masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia memintaku untuk pergi ke hutan. Akibatnya, dia ditangkap oleh kantor pengajar. Apa yang terjadi selanjutnya? Teman sekamarku bertanya padaku. Belakangan, saya mengingatnya. Nanti aku memberitahunya. Adikku tidak akan membiarkanku jatuh cinta lebih awal. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Dia sangat takut sehingga dia langsung putus dengan saya. Tidak akan ada lagi. Teman sekamar itu menghela nafas dengan penyesalan. Di malam hari saat tidur, saya memikirkannya lagi. Sepertinya David kemudian marah padaku. Itu adalah hari libur ketika saya menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi. Saya tidak tahan godaan. Pergilah berlomba di pegunungan bersama teman-temanmu. Karena tempatnya terlalu berisik. Pada saat saya mengetahuinya dan menerima telepon David, saya sudah duduk di mobil orang lain. Mengebut di jalan pegunungan. Dengarkan dia bertanya di mana aku berada. Saya bahkan mengatakan kepadanya dengan perasaan bersalah bahwa dia ada di rumah. Lalu aku hanya mendengar cibiran. Suara David yang tanpa emosi terdengar. Ya, aku tepat di belakangmu. Aku melihat ke belakang dengan ngeri. Deru motor di malam yang gelap. Sebuah lokomotif tugas berat menerobos tirai hujan dengan kecepatan tinggi. Mengebut menuju mobil yang aku tumpangi. Jangan hentikan kami. Semua orang yang hadir hari itu menyaksikan bagaimana David membawaku pergi seperti seekor ayam kecil. Dan dia juga memberi saya kalimat, tidak bisakah saya belajar dengan baik? Lalu pulang dan belajar perlahan. Lalu orang yang mengucapkan kata-kata kasar itu. Abaikan aku. Tidak juga akan pulang. Atau saya sudah lama menangis dan memohon. Setelah membujuk untuk waktu yang lama. Setiap hari kakak laki-laki lebih tua dan adik laki-laki lebih pendek. Apa yang akan aku lakukan tanpamu, saudaraku? Perjanjian-perjanjian yang tidak setara telah dibuat dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Itu sama baiknya dengan yang bisa dilakukan oleh seorang penjilat. Baru pada saat itulah David dengan enggan menyetujuinya. Saya akan terus mendisiplinkan saya di masa depan. Tentu saja sangat disayangkan. Aku akan membiarkannya membusuk di perutku. Jangan beritahu orang lain. Maka itu akan menjadi tahun terakhirku. David belum dipromosikan menjadi profesor. Dia mulai mempertemukan saya dengan beberapa bisnis keluarga David. Bukan hanya mengenalkanku pada teman-temannya. Dia juga memperkenalkan saya pada hubungan kooperatifnya. Ajari saya langkah demi langkah. Bagaimana mengendalikan bisnis di masa depan. Selama itu, ibuku tampak berseri-seri setiap hari. Dia tahu David tidak akan menerimanya. Tapi dia tidak pernah menyangka. David tidak menolakku. Tahun-tahun ini. Meskipun dia sangat sayang dengan pamannya. Tapi dia tidak seperti wanita lainnya. Memegang ekuitas dan suara. Hal ini membuatnya kesal untuk sementara waktu. Saya tidak pernah memikirkannya. Hal-hal dan peluang yang selalu dia inginkan. David akan menawarkannya dengan kedua tangannya dengan mudah. Dia pikir itu adalah keuntungan dari kontakku dengan David. Menurut saya, ini adalah contoh yang bagus dari bimbingan belajar David. Karena dia tahu, saya tidak bersalah dalam hubungan promiscuous ini.
jadi untukku dan ibuku. Mempertahankan perbedaan yang konsisten antara cinta dan benci. Benci ibuku. Bukan berarti kamu harus membenciku. Dan didiklah aku. Bukan berarti kamu harus merelakan cinta dan benci padaku. David membesarkanku. Menggunakan ungkapan yang sangat vulgar. Seperti membesarkan bunga mawar. Semakin banyak mawar mekar, semakin dia bangga. Tunggu sampai musim berganti. Saat bunga mekar dan gugur, saya sudah berdiri di depan panggung menggantikan dia. Memiliki kejayaan dan prestasi tersendiri. Dan saya juga berada di rumah paman saya. Ucapnya dengan santai pada David. Saat aku mengatur kencan buta untuknya. Akhirnya aku sadar sendiri. Fakta bahwa aku jatuh cinta pada kakakku. Ketika saya pertama kali menyadari saya menyukai David, aku tidak ingin dia tahu. Tidak ingin ada yang mengetahuinya. Hanya karena Anda menyukainya bukan berarti Anda harus memilikinya. Jadi aku tidak akan memberitahu David. Tidak ingin membuatnya khawatir. Aku mulai menjauhkan diri. Belajar, bekerja, perjalanan bisnis, DLL. Semuanya baik-baik saja. Bahkan jika aku mendengar hasil kencan butanya. Melihat proses kencan butanya. Meski hatiku masam. Kataku pada diriku sendiri. Bersabarlah dan bertahanlah. Ingatlah untuk mengesampingkan hubungan antara kakak dan adik. David sebenarnya adalah pria lemah lembut yang mematuhi doktrin sekuler. Seseorang yang orang tuanya tidak perlu khawatir. Dia mengikuti ajaran setiap sesepuh. Bahkan di masa mudaku. Dia tidak pernah memberontak seperti saya. Melarikan diri. Dia hanya saudaraku. Aku seharusnya tidak mengharapkan apapun. Saya sudah lama mengucapkan kata pulang. Saya hampir lupa. Aku hanya tinggal di bawah atap orang lain. Paman biasanya bisa baik padaku. Hal ini didasarkan pada premis bahwa saya tidak akan menimbulkan masalah. Ibuku tidak mengirimkannya untukku. Itu karena aku masih ada gunanya. Dapat menjadi pusat komunikasi antara dia dan David. Saya tidak bisa membayangkannya sama sekali. Jika ibu dan pamanku mengetahuinya. Saya suka ini tentang David. Berapa lama saya bisa tinggal di rumah ini? Dan bagaimana dengan dia? Orang yang mengkultivasi saya dengan sepenuh hati. Seseorang yang memperlakukanku seperti saudara perempuan. Apakah ini akan mengasingkan saya? Tidak menyukaiku? Saya tidak mau. Saya juga tidak ingin menanggung akibatnya. Jadi aku harus menyembunyikan rahasia cinta ini dengan baik. Untuk mematikan rasa pada diriku sendiri. Saya juga membiarkan diri saya membenamkan diri dalam suatu hubungan. David akan menikah dan memiliki anak cepat atau lambat. Mungkin saya juga. Jadi pada saat itu, saya mengambil sikap serius. Dengan salah satu pelamarku. Telah berbicara. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Kurang dari setengah tahun. Hanya karena kami mempunyai pemikiran yang berbeda. Memilih untuk kembali menjalin hubungan pertemanan. Memperkenalkan kembali suatu objek lagi. Saya bingung. Sebenarnya itu cemburu. Untuk melarikan diri. Untuk meyakinkan diriku agar menyerah. Mulailah menikmati permainan emosional. Saat David berwajah gelap. Saat kamu menjemputku dari bar. Aku minum sampai aku mengigau. Aku hanya samar-samar ingat dia mengajariku. Mengkritik saya. Tanyai saya dengan nada yang buruk. Linda, kamu sudah sangat tua. Sudah dewasa. Kenapa kamu masih rela jatuh cinta pada dirimu sendiri? Saya mendengarkan kata-kata kasarnya setiap kata. Saya merasa sangat tidak nyaman. Melihat wajah ini yang sudah lama tidak kulihat. Saya hanya merasa pahit dan sepat. Alis David sebenarnya sangat tajam. Tidak tersenyum saat marah. Ada rasa keagungan yang alami. Tapi matanya sangat cantik lagi. Saat warna lembut itu menatapmu dari dekat. Itu selalu memberi orang ilusi bahwa seluruh dunia disukai olehnya. Alkohol itu baik dan buruk. Hal baiknya adalah hal itu memberi Anda keberanian. Yang buruk adalah yang tersembunyi. Segala sesuatu yang Anda takuti akan keluar dari mulutnya.
Saudaraku, kamu tidak tahu bahwa aku menyukaimu. Betapa aku menyukaimu. Kenapa kamu begitu baik padaku? Kebetulan kamu menjadi saudaraku. Dan ini mungkin kehidupan David. Kebakaran besar ketiga menimpa saya. Saat aku mabuk dan gila. Mendorongnya ke tempat tidur. Setelah menggigit bibirnya. Lalu dia bertanya padanya dengan ekspresi tegas di wajahnya memohon pujian. Apakah Anda yakin tentang wanita di luar? Bolehkah aku mempunyai saudara perempuanku sendiri untuk didekati? Bau alkohol. Itu hanya momen kesepian. Saat aku akhirnya memejamkan mata. Aku hanya ingat David berguling dan meremas leherku. Dorong aku ke bantal. Ada emosi campur aduk di matanya. Jakun berguling beberapa kali. Tapi dia tidak pernah mengucapkan kata, tolak. David dan saya bertengkar hebat keesokan harinya. Kamu adalah saudara perempuanku dan aku tidak akan menyukaimu. Saya mengemasi barang bawaan saya. Dengan alasan ia berjanji kepada mentornya untuk pergi ke pedesaan selama 3 bulan untuk membantu orang miskin. Tinggalkan Jiangbei. Pergi ke sebuah desa bernama Kota Praja Lianhua. Tidak ada proyek hiburan di desa. Jaringannya juga tidak bagus. Pada malam hari, kebanyakan disertai bintang. Saya tinggal di Kota Praja Lianhua selama hampir sebulan. Sementara itu, ibu dan paman saya. Mereka semua menelepon saya sekali. Hanya satu tanpa David. Sepertinya ini yang terjadi sejak kita bertemu. Perang dingin terpanjang. Kami dulu sering bertengkar. David kebanyakan memujukku. Sesekali saya memujuknya. Dan saya memujuknya. Ini sering muncul setelah saya melakukan kesalahan besar. Seperti sekarang. Seharusnya giliranku yang membujuk David. Tapi saya tidak bisa lagi memberikan alasannya. Saya tidak bisa membuat alasan apapun. Saya duduk di tanah dengan putus asa. Renungkan alasan Anda minum. Mengapa naik? Mengapa membiarkan alkohol mengendalikan Anda? Kenapa kamu tidak bisa menahannya saja? Dia bahkan tidak memperhatikan ponselnya. Itu ditinggalkan dan tidak ada listrik. Saat kamu membuka matamu lagi, saya terbangun dari perasaan gemetar. Terjadi gempa bumi. Aku segera bangun dari tempat tidur. Kehabisan rumah sementara. Di luar berantakan. Saya dan rekan-rekan saya menemukan mereka bersama dalam keadaan panik. Seluruh bumi bergetar. Sepertinya sebuah lubang akan terbuka kapan saja. Untuk menjatuhkan orang-orang di dataran ini. Telan semuanya. Epicentrum gempa ini mencapai magnitudo 7 atau lebih. Banyak gempa susulan yang terjadi setelahnya. Untungnya kita semua tinggal di Bungalow. Tanggapi dengan segera. Kecuali cedera individu. Semua berhasil melarikan diri. Tunggu sampai suasana hati Anda tenang. Semua orang mulai menghubungi keluarga mereka dengan rasa takut yang masih ada. Aku menyentuh sakuku. Saya mengetahuinya ketika saya kehabisan tadi. Lupa teleponmu. Rekan-rekan bertanya kepada saya. Saya ingin meminjam ponsel Anda untuk menelepon ke rumah. Semoga Anda damai. Saya mengambilnya. Aku menelepon telepon ibuku tetapi tidak menjawab. Saya menelepon telepon rumah lagi dan sinyalnya tidak berfungsi. Pasca gempa, sinyalnya sudah buruk. Ditekan beberapa kali lagi. Masih tidak ada sinyal. Saya hanya bisa menyerah. Tidak masalah setelah memikirkannya. Bagaimanapun, kekhawatiran keluargaku. Itu hanyalah upaya dangkal yang dipahami semua orang secara diam-diam. Daripada peduli. Mungkin kamu membenciku sekarang. Lagi pula, akulah yang membuat segalanya indah di masa lalu. Menjadi seperti sekarang. Menghadapi penghiburan dari rekan kerja. Aku menggelengkan kepala. Ayo kita lihat apa yang bisa kita bantu untuk penyelamatan. Kekuatan gempa ini sangat besar. Bangunan di sekitar hampir semuanya runtuh. Menimbun banyak orang yang belum sempat melarikan diri. Kami mengikuti tim penyelamat pertama. Untuk memberikan bantuan. Hingga larut malam. Kami benar-benar kelelahan dan tak tertahan. Akhirnya kami pergi ke tempat penampungan darurat. Untuk beristirahat sejenak.
Di tempat penampungan, suasananya sangat tenang. Beberapa orang masih berbicara dengan lembut di telepon dengan keluarga mereka. Kucerdaskan mereka saling menghibur, mengatakan bahwa mereka baik-baik saja dan akan pulang besok. Perasaan asam di hatiku kembali meningkat. Angin malam sangat dingin. Aku merapatkan bajuku, berbalik ke sisi lain. Saat itu, tiba-tiba ada seseorang yang menyentuhku dari belakang. Itu adalah kepala desa. Aku tidak tahu kapan dia masuk. Dia bertanya padaku, apakah kamu yang bernama Linda? Dan memberitahuku bahwa ada seseorang di luar yang mencariku. Aku kira ada sesuatu dari rekan kerja yang perlu disampaikan, dan dia menyuruhku datang. Namun, saat keluar dari tenda, aku melihat sosok tinggi yang tampak kelelahan. Seperti baru saja datang dari suatu tempat. Di fajar yang hampir tiba, wajahnya yang penuh keletihan berubah menjadi lembut saat melihatku. Aku merasakan hidungku memanas. Aku berjalan mendekatinya, berusaha menahan diri dan bertanya, "Apa yang membuatmu datang?" Namun, dalam detik berikutnya, aku tidak bisa menahan tangisan putus asa. Karena aku mendengar David berkata, "Linda, kita hanya berdebat. Bukan berarti kakak tidak mencintaimu." Begitulah David. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Tapi dia hanya bisa menjadi kakakku seumur hidupku. Kadang-kadang aku juga berpikir, apakah ketika seseorang memiliki sesuatu, dia pasti harus kehilangan sesuatu? Setelah kami berbaikan, entah karena apa, mungkin karena aku menolak pengaturan perjodohan dari ibuku, mengatakan bahwa aku ingin fokus pada karir. Mungkin karena akumulasi berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa kuungkapkan tapi memancarkan kasih sayang. Akhirnya, rahasia aku menyukai David ditemukan oleh keluarga. Ketika hasilnya akan diumumkan, aku justru merasa lega. Aku ingat cuaca hari itu cukup baik. Setelah beberapa hari hujan, akhirnya cerah. Paman mengajakku bicara. Dengan tenang mengatakan bahwa dia akan membiayai aku untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Aku merasa sangat malu. Selama ini, Paman merasa tidak pernah mengabaikan ibu dan aku. Dia memberi aku kesempatan dan mengikuti kata David untuk masuk ke perusahaan. Namun, aku sangat mengecewakannya. Aku sudah berdiskusi dengan ibumu. Aku juga memiliki perusahaan di Amerika Utara. Setelah kamu pergi, belajar dengan baik. Paman berharap kamu bisa mengelola perusahaan dengan baik dan juga memberi kehidupan yang memuaskan bagi dirimu sendiri. Kata-kata Paman tidak keras. Tapi semakin tidak keras, semakin membuatku merasa malu. Reaksi ibuku cukup sesuai dengan harapanku. Dia pertama-tama menamparku. "Seharusnya aku tidak membiarkanmu tinggal. Lihatlah apa yang telah kau lakukan." Lalu dia menangis memohon, "Linda, pergilah. Anggap saja ibu memohon padamu." Dan pada hari aku pergi, David tidak datang untuk mengantarku. Di terminal penerbangan internasional, orang-orang tidak banyak. Orang-orang berpisah dengan kampung halaman mereka. David sedang di rumah sakit, sibuk merawatnya. Ibuku yang hampir pingsan karena marah. Dia adalah wanita yang sangat kuat. Sejak kecil membesarkan anak yang sempurna. Dia juga tidak bisa menerima hal seperti ini. Meskipun David tidak pernah mengatakan di depan umum bahwa dia membalas perasaanku. Semua orang merasa seperti sedang menghadapi ancaman besar. Seolah-olah aku melakukan hal bodoh yang memalukan di depan semua orang. Ini bukan salah siapapun, terutama David. Ini kesalahanku sendiri. Selama bertahun-tahun aku di luar negeri, kadang aku juga berpikir, jika hari itu aku tidak mabuk dan tidak mengungkapkan isi hatiku, apakah hasilnya akan berbeda? Aku masih memiliki rumah yang bisa kutinggali, seorang kakak yang mencintaiku, alih-alih menjalani kehidupan sendirian di Amerika Utara yang asing. Sayangnya, tidak ada kata "jika" dalam hidup. Setelah aku pergi ke luar negeri, David segera menghubungiku. Saat telepon terhubung, kami saling diam, hanya mendengarkan napas masing-masing.
Kemudian aku mendengar berita tentang dia yang naik jabatan menjadi profesor. Dan berbagai cerita tentang hidupnya yang tidak ingin aku dengar. Dia juga masih bertanya padaku, "Kenapa kamu belum pulang? Apakah hidup di luar negeri terlalu menyenangkan? Atau makanannya lebih enak?" Dia tetap baik seperti sebelumnya. Meskipun sampai sejauh ini, dia masih ingin aku memanggilnya kakak. Kemudian, ketika aku pulang ke negara asal karena urusan pekerjaan. Sudah 5 tahun sejak terakhir kali kami bertemu. Dia masih sangat suka memakai mantel hitam. Dengan tinggi 1,90 meter, menonjol di tengah kerumunan, membuatku segera melihatnya di kerumunan saat keluar dari bandara. Dia memegang seikat bunga daisy kecil yang familiar. Saat memelukku, dia memberikannya sambil tersenyum. "Linda, selamat datang di rumah." Kemudian dia memimpin jalan, mengantarku ke tempat parkir untuk mencari mobil. Dengan jarak 2 langkah, aku menelan kepahitan di hatiku. Namun tetap tersenyum, mengatakan kepada punggungnya, "Sudah lama tidak bertemu, David." Sejak saat itu, hidup kami tidak lagi berinteraksi. Aku terbangun dari mimpi dengan penuh keringat. Rasa seperti baru saja diangkat dari air. Basah kuyup dari kepala hingga kaki. Ada apa? Apakah itu mimpi buruk? Pintu dibuka. Seorang pria tinggi dengan aura lembut masuk. Aku melihatnya duduk di tepi tempat tidur. Heran, mengusap keringat di dahiku. Tiba-tiba aku sadar. Lalu memeluknya erat-erat, meringkuk di pinggangnya. Aku bermimpi kami tidak bersama. Kami terpisah. Aku sedikit panik, berbicara dengan kacau. Menceritakan cerita dari mimpi kepadanya. Pria itu mendengarkan dengan tenang, kemudian menarik tanganku, memelukku erat, sementara tangan lainnya membelai punggungku dari atas ke bawah. Lembut dan pasti. "Linda, itu hanya mimpi. Kakak selalu ada di sini. Aku akan selalu bersamamu." Benarkah? Benar. Seperti aku pernah menganggap bahwa apa yang membuatku merasa paling sakit hanyalah pandangan duniawi. Dan cintamu juga adalah keinginan yang tidak bisa kuungkapkan.